Halo, kembali bersama saya dalam Tips and Tricks bersama Mary Kristuti. Apa kabar semua? Senang bisa berjumpa lagi sama kalian di episode ke-18 pada sore hari ini. Dan saya masih di kantor Om Kenny ya. Makasih ya Om ya, udah Sama-sama, bersedia di interview di sini untuk berbincang-bincang. Selalu. Dan di belakang ini ada partner-partner Om Kenny dari Atma Associate ya, rekan-rekan. Dan saya malah sebenarnya nih pada hari ini karena sering banget ngobrol atau denger Om Kenny ngasih materi kalau training, sering banget denger kata bos diabetes Om. Nah, Wow. iya, mau nanya, cuman kan saya jadi MC gitu kan, nggak mungkin dong saya nanya, biar peserta yang nanya kan. Oke. Mau nanya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bos diabetes Om? Ya. Kalau kita bilang diabetes itu kan identik dengan manis nih kan. Nah, kalau dibilang tuh bos diabetes, ngetop dong. Kena penyakit diabetes kali bosnya ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Pengertian diabetes ini ada tanda petiknya loh. Oke. Bos diabetes artinya bos ini hanya mendengar apa yang senang dia dengar. Oh, Gitu. dia senang mendengar yang dia senang dengar aja. Pokoknya yang baik-baik, yang manis-manis. yang manis-manis. Ya. Oh, makanya dia diabetes. Diabetes. Contohnya ya kan? Ya, tiap hari kerjanya cuma di meja, entah main game, entah apa, kita kan nggak tahu namanya bos. Asal satu, Bos bos selalu. selalu benar, ya kan? Anak buahnya datang, bos, ya, laporan produksi hasil ini meningkat, bagus, ya. Di bawah pimpinan bos kami semua senang. Oh, Wah, luar biasa kan? Tapi nggak pernah ngecek. nggak pernah ngecek. Nggak pernah Percaya ngecek, aja. percaya. Semuanya masuk semua. Pokoknya sama bos nggak ada yang berani semuanya. Pokoknya di bos hebat banget deh. Berita manis. Berita manis. Sebentar, ini dia bos apa aneh ya ada bos kayak gini? Ada diabetes makanya kan. Ya kan? Di mana bisa nyari bos kayak gitu ya? Iya, namanya juga diabetes, ya kan? Terus. Ya habis mau gimana? Kalau saya memang ada diabetes juga. Om Kenny serius? Serius. Yakin? Manis. Saya suka makan sama si manis, nonton sama si manis, kan gitu. Diabetes kan? Au. Ya kan? Ternyata. Jadi Makan gimana? manis, jangan kena diabetes beneran. Dengar berita manis, jangan, Oke. ya kan? Makan sama si manis sangat dianjurkan, kan begitu. Resep dari mana itu ya? Dari Om Kenny. Oh, dari Om Kenny, wow. Oke, memang bahaya nih kalau bos diabetes, karena gimana? kan bos ini kan dia harus berfungsi sebagai atasan. Atasan ini kan panutan. Ya, sebaiknya memang bos itu kan melakukan cross check atas laporan anak buah, Om. Kan diabetes, bisa kena diabetes beneran sama diabetes nggak bergerak loh tiap hari minum teh manis. Dia kenapa? Maksudnya, kok bisa jadi bos gitu loh? Kita kan nggak tahu. Bisa aja dia titipan, bisa aja karena faktor lain. Kan kita nggak tahu, yang penting dia bos. Oh, saya paham sekarang. Iya. Bisa aja kan. Terus gimana? Kalau misalnya nih teman-teman di sini ada yang punya bos model begini Om, mengantisipasinya, contoh misalnya kita nih ada beberapa orang yang lebih senang melaporkan sesuatu yang baik-baik aja biar nggak diomelin, tapi ada beberapa orang yang berpikir gue mendingan ngelaporin yang jelek daripada jadi keterusan, malah petakannya makin besar nanti kalau ngelaporinnya yang fails gitu kan, yang salah. Nah sekarang kalau kita punya bos model kayak gini kita harus gimana Om? Kalau gitu kita baliknya, bosnya harus gimana supaya nggak diabetes? Oh iya benar Jadi anak kan? boleh ya. Namanya anak buah kan mau ngasih usulan apa tetap putusan di bos. Iya. Tidak pernah salah. Tidak pernah Kalau salah. salah balik lagi. Pasal 1. Abadi. Suka-suka bos dah. Suka-suka bos deh ya kan. Gimana Jadi, caranya Om? ya kan? Bagaimana seharusnya bos itu tidak, atau atasan itu dia tidak kena diabetes. Dia harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang atasan. Ya. Kadang memang jadi atasan ini jangan belagu deh. Bukannya biasanya emang atasan belagu. Atasan tanpa bawahan tuh udah gak ada apa-apanya. Kalau atasannya owner gimana Om? Maksudnya dia sebagai owner. Ada yang berani atasan tanpa bawahan?
Mereka berpikir bahwa cari aja orang baru. Nah, Gitu. itu gimana? Hah. Tante Mary berani nggak keluar tanpa bawahan? Nah kan, Keluar dari kantor tanpa Tanpa bawahan. Oh my god, tadi saya masuk ke daerah Grogol Om. nah ya makanya jangan sombong atasan ya kan. Udah nggak berani tanpa bawahan, di Tanah Abang 100.000 tiga kalau nggak salah atasan, mahalan bawahan. Iya, betul. Jadi jangan sombong. Mahalan ya kan? bawahan ya, karena Mahalan bawahannya lebih banyak. bawahan, ya kan. Coba ada yang berani nggak keluar tanpa bawahan? Berarti masih membutuhkan bawahan kan? Nah, melakukanlah fungsi dan perannya sebagai seorang atasan. Contoh, Contohnya pertama adalah sebagai atasan adalah resiko jabatan. resiko jabatan. Resiko jabatan. Hmm. Itu merupakan tanggung jawab sebagai atasan untuk memanage anak buahnya, mengkontrol anak buahnya, mendevelop anak buahnya itu mutlak karena resiko jabatan dia sebagai seorang atasan. Oke, memanage, mengontrol, mendevelop. Ya kan? Yang kedua, dia harus meyakinkan kepada anak buahnya bahwa sebagai seorang atasan dia masih mempunyai unsur perintah dan unsur pekerjaan kepada anak buahnya. Oke. Ya, jadi dia bisa memerintahkan anak buahnya bahwa ini pekerjaanmu loh. Kamu kerjakan, ya kan? Nggak boleh kau nolak perintah atasan sepanjang perintah atasan itu sah. Oke. Sama kan? Sah, sah. Ya, Nah, jabatan. kan gitu kan? Ya kan? Ya. Dan sebagai seorang bawahan sendiri harus bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Nah, kan tadi kasusnya adalah atasannya bertanya sama anak buahnya, gimana hasil produksi hari ini gitu kan. Bagus Pak, berarti dia harus ngomong, kasih saya data realnya per hari ini 24 jam terakhir gitu. Satu. Yang kedua turun. Ngecek langsung. Cek langsung dong atasan. Masa di bangku diabetes beneran loh. Oh. Ini kan menghindari diabetes yang tadi. Ya kan? Jadi pertama adalah resiko jabatan. Kedua, dia harus meyakinkan anak buahnya atau bawahannya bahwa unsur perintah sama unsur pekerjaan kalian harus lakukan. Wajib, mandatori. Dan yang ketiga, yakinkan, hai anak buah itu kewajiban kau sebagai seorang pekerja. Kontribusi dan tanggung jawab. Oke. Itu semuanya tuh atasan yang punya. Ya kan? Selanjutnya apa Tante Mary kira-kira? Ya kan? Harus memberikan coaching dan konseling. Ya kan? Coaching dan konseling untuk anak buah. Iya dong, anak buah juga kan harus dikasih pelatihan, terus ada bimbingan juga, kan ada develop juga. Kalau misalnya atasannya nggak berkompetensi ke sana, gimana khusus untuk yang coaching dan konseling Om? Atasannya belajar dong. Oh, Masa berarti nggak jadi mau belajar? berarti jadi atasan juga harus kalau tahu Develop. sadar diri nggak bisa, berarti ya harus belajar gitu ya. Sadar diri aja keluar nggak berani tadi. Simple aja keluar tanpa bawahan nggak berani, butuh bawahan nggak? Iya. Ya develop dong bawahannya. Develop bawahannya. Iya. Oke, oke. Supaya matching kalau dilihat kan enak gitu kan? Iya, iya, Nah, betul, ya kan? betul. Dan juga ada satu lagi metode namanya informal meeting. Informal meeting itu bisa dilakukan melalui coffee break, Ya. ya kan? Coffee break atau afternoon tea atau Afternoon morning tea. Ya, morning sore tea itu jam bebas tiga, lah. ya. Ya itu kan pada saat kita melakukan coffee break itu atau informal meeting itu kan biasanya lebih dekat ya menyampaikannya secara informal. Betul. Kan bos lu jangan gitulah bos, kita juga ngerti lalu kan bos kita nggak mungkin ngelawan lu, tapi lu juga jangan marah-marah lah sama kita, itu kan informal. Iya, iya. Daripada di formal, maaf pak saya bertanya, saya menyarankan, berantem lah nanti itu. Nah, nggak banyak orang yang bisa mengambil masa informal meeting ini untuk menyampaikan sesuatu ke bosnya nih. Karena malas ngeluarin duit 3.000. Simple aja. Seriously? Lah iya, modalin kopi aja 3.000 kalau nggak teh manis. Kan selesai. Kalau cuma dipanggil informal meeting nggak ada apa-apa, minimal nggak ada rokok sebatang, nggak ada apa tuh kopi segelas ya. Siapa yang mau juga kali dipanggil. Oh, Iya, gitu. simple kan? Iya, iya, iya. Berarti ini juga berlaku untuk para karyawan atau teman-teman yang mengalami bos yang mengalami diabetes ya, menderita diabetes. Kalian yang harus memberikan ke bos ini saran-saran yang membangun. Bisa, tapi disampaikannya lebih masuk atau lebih tepat lewat informal meeting. Lewat informal meeting kuncinya di situ. Tapi bos juga kalau memang kalian semua jadi atasan di sini, apa yang suka lihat-lihat videonya Tante Mary kan pasti ada yang sebagai atasan. Iya. Ya, janganlah kena diabetes. Saya cuma menyarankan makan manis, ya kan? Jangan. Dengar berita manis, jangan. Makan sama si manis wajib.
Itu ya, Tante Mary kira-kira dari saya mengenai bos diabetes dan cara penanggulangannya. seperti tadi. Oh, terima kasih banget. Dan saya benar-benar belajar bahwa ternyata di kantor yang biasa saya sebut sebagai asal bapak senang, asal ibu senang itu ya namanya diabetes ya. Iya. Aduh teman-teman, bersyukur banget loh kita belajar ilmu baru hari ini dari Om Kenny. Dan kalau kalian ada pertanyaan ya, masih bisa cari nomor handphone Om Kenny ada di video dan atau di description, atau bisa dilihat video sebelumnya ya yang lembur 200 jam yang viral itu ya kan. Nah, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, semoga kita bisa dapat kesempatan untuk ngobrol lagi sama Om Kenny ya. Terima kasih banyak ya Om Kenny ya. Dadah, sampai ketemu lagi dalam tips and tricks bersama Mary Kristuti.